Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan Amrullah Al-Jauzi, Dimas, dan M. Arif Pradityo. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pengisian Air Kemasan Otomatis. Proyek ini dirancang sebagai solusi otomatisasi dalam proses pengisian air kemasan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam proses produksi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja, komponen yang digunakan, serta implementasinya menggunakan PLC. Mari simak penjelasan kami lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan program dari sistem yang telah kami buat. Diawali dengan adanya indikator run yang blinking setiap 1 detik. Di sini terdapat tombol start yang jika ditekan akan menghidupkan seluruh sistem. Ditandai dengan hidupnya indikator start dan diikuti dengan matinya indikator run. Di sini juga terdapat tombol stop yang jika ditekan akan mematikan seluruh sistem. Ditandai dengan hidupnya indikator stop dan diikuti dengan matinya indikator start. Pada kondisi ini, tombol start tidak akan berfungsi. Jika ingin menghidupkan ulang sistem, maka harus menekan tombol reset. Jika tombol reset ditekan, maka tombol start kembali berfungsi dan indikator run akan kembali blinking setiap 1 detik. Ketika tombol start dimulai, seluruh sistem akan menyala. Pada sistem pengolahan, menghidupkan seluruh pompa penyaluran air. Pada sistem produksi, konveyor 1 hingga konveyor 5 akan menyala. Pada bagian mesin pengisian terdapat sensor botol, yang jika mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin pengisi selama 5 detik, diikuti dengan konveyor 1. Pada bagian mesin pengisian terdapat sensor botol. Jika sensor mendeteksi 3 botol, maka akan menyalakan mesin pengisi botol selama 5 detik. Diikuti dengan matinya konveyor 1 selama 5 detik. Setelah 5 detik, mesin akan mati, diikuti dengan konveyor 1 menyala kembali. Untuk meneruskan ke bagian mesin penutup botol. Pada bagian mesin penutup botol juga terdapat sensor yang jika mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin penutup botol selama 5 detik, diikuti dengan matinya konveyor 2 selama 5 detik. Setelah 5 detik, mesin akan mati, diikuti dengan konveyor 2 yang akan hidup kembali. Untuk melanjutkan ke proses pelabelan. Pada proses pelabelan juga terdapat sensor yang jika mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin pelabelan selama 5 detik, diikuti dengan matinya konveyor 3 selama 5 detik. Selama 5 detik, mesin pelabelan akan mati, diikuti dengan hidupnya kembali konveyor 3.
untuk melanjutkan ke mesin perekatan. Pada bagian perekatan juga terdapat sensor yang jika mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin perekat label selama 5 detik, diikuti dengan matinya konveyor 4 selama 5 detik. Setelah 5 detik, mesin perekatan akan mati, diikuti dengan hidupnya kembali konveyor 4 untuk melanjutkan ke proses terakhir yaitu pengemasan. Pada pengemasan juga terdapat sensor yang jika mendeteksi 12 botol akan menyalakan mesin pengemasan selama 5 detik diikuti dengan matinya konveyor 5 selama 5 detik. Setelah 12 botol terdeteksi, mesin pengemasan akan on, diikuti dengan matinya konveyor 5 selama 5 detik. Setelah itu, proses akan kembali lagi ke awal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk program kami. Selanjutnya HMI akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, pada bagian saya akan menjelaskan sistem AMI dari Automatic Bottle Water Filling System. Pada bagian pengelolaan air baku terdapat panel kontrol, yaitu tombol start, stop, reset, dan indikator start, indikator run, indikator stop. Jika ingin menghidupkan sistem, kita harus menekan tombol start, lalu indikator start akan hidup. Kemudian untuk memberhentikan sistem, kita akan harus menekan tombol stop. Lalu tombol stop akan hidup dan tombol indikator start akan mati. Jika ingin menghidupkan ulang sistem, maka harus menekan tombol reset. Jika tombol reset ditekan, maka tombol start kembali berfungsi dan indikator run akan kembali blinking setiap 1 detik. Lalu di sini terdapat sumber air, filter, sedimentasi, disinfeksi, kolam penampungan, lalu barulah menuju ke mesin pengisi air. Pada sistem pengolahan air baku terdapat 5 motor yang akan bekerja jika saya hidupkan dengan menekan tombol start. Lalu dari sumber air kita akan menuju sampai ke kolam penampungan, lalu mesin pengisi air. Pada bagian mesin pengisian terdapat sensor botol. Jika sensor ngentot, sudah dari sini ya tinggal. Pada bagian mesin pengisian terdapat sensor botol. Jika sensor botol mendeteksi 3 botol, maka akan menyalakan mesin pengisi botol selama 5 detik. Diikuti dengan matinya konveyor 1 selama 5 detik. Setelah 5 detik, counter mati, lalu konveyor 1 akan hidup kembali untuk melanjutkan ke proses penutupan botol. Ini contohnya. Konveyor akan hidup, lalu lanjut ke mesin penutup botol. Pada bagian mesin penutup botol terdapat juga sensor botol yang jika mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin penutup botol selama 5 detik, diikuti dengan matinya konveyor 2 selama 5 detik. Lalu setelah 5 detik, mesin penutup botol akan mati, lalu konveyor 2 menyala, kembali untuk melanjutkan ke proses pelabelan. Pada proses pelabelan, terdapat sensor botol yang mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin pelabelan selama 5 detik,
dan mematikan conveyor 3 selama 5 detik. Lalu setelah 5 detik, mesin pelebelan akan mati, diikuti dengan conveyor 3 hidup kembali untuk melanjutkan ke proses perekatan label. 3. Conveyor 3 akan hidup, lalu melanjutkan ke sistem blower. Pada mesin perekatan juga terdapat sensor botol, yang jika mendeteksi 3 botol akan menghidupkan mesin perekatan selama 5 detik, diikuti dengan matinya conveyor 4 selama 5 detik. Setelah 5 detik berlalu, counter akan mati dan diikuti dengan conveyor 4 yang menyala kembali untuk melanjutkan ke proses pengemasan. Lalu terakhir proses ke pengemasan. Di sini juga terdapat sensor botol yang jika mendeteksi 12 botol, mesin pengemasan akan aktif selama 5 detik dengan diikuti matinya mesin conveyor selama 5 detik. Setelah 5 detik, mesin pengemasan akan off, diikuti dengan kembali hidupnya conveyor 5. Baik, mesin pengemasan sudah hidup. Lalu kita ada di pada screen alarm. Di sini terdapat riwayat-riwayat histori dari alarm sistem. Seperti ini, ketika saya tekan tombol stop, maka akan muncul riwayat mesin stop. Lalu ketika saya reset akan muncul jam dan tanggal waktunya ketika kapan tombol itu ditekan. Sekian dari saya, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk sistem AMI.